Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih membahas tentang jaringan hewan. Pada bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang stem cell atau yang disebut juga sebagai sel punca. Nah, masih ingat dengan gambar ini? Ini adalah gambar tentang teknologi kultur jaringan ya. Kita pernah membahasnya sekilas ketika kita membahas di kultur jaringan di jaringan hewan, di mana teknologi kultur jaringan ini memanfaatkan sifat dari beberapa sel tumbuhan atau beberapa jaringan tumbuhan yang dia memiliki sifat totipotensi. Nah, lalu bagaimana pada jaringan hewan? Nah, ternyata pada jaringan hewan ini memiliki hal yang sama, yaitu yang dinamakan sebagai stem cell. Dan stem cell ini sudah dikembangkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan manusia, terutama di bidang medis. Nah, kita langsung bahas apa itu sebenarnya sel punca atau stem cell. Jadi sel punca atau stem cell ini dia merupakan sel pada hewan yang belum berdiferensiasi, dan dia memiliki potensi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel. Nah, hampir sama dengan jaringan pada tumbuhan ya. Nah, stem cell atau sel punca ini dimanfaatkan sebagai teknologi stem cell, dan ini digunakan dalam pengobatan penyakit-penyakit degeneratif, terutama untuk memperbaiki organ-organ tubuh yang sudah rusak. Nah, ini ya gambarannya, di mana stem cell ini dapat membentuk jaringan atau sel-sel pada hati, membentuk sel-sel darah, membentuk sel-sel otot pada jantung, dan membentuk sel saraf. Nah, itu stem cell. Nah, stem cell ini memiliki karakteristik di mana yang pertama, sel-selnya ini belum mengalami diferensiasi atau dia belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Nah, itu stem cell. Kemudian yang kedua adalah mampu memperbanyak diri, di mana sel-sel yang masuk dalam kelompok stem cell ini dia dapat membelah kemudian menghasilkan sel-sel yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang ketiga adalah dapat berdiferensiasi, di mana ketika sel-sel atau stem cell ini sudah mengalami pembelahan, membentuk sifat yang sama dengan induknya, sel-sel ini dapat menjadi atau dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu macam sel. Nah, ini ya seperti yang digambar, satu stem cell dia dapat menjadi sel liver atau sel hati, menjadi sel darah, menjadi sel saraf, menjadi sel otot. Itu karakteristik dari stem cell. Kemudian stem cell ini juga mengalami sifat. Tentunya sifat ini antara satu jenis stem cell dengan stem cell yang lain ini berbeda. Yang pertama ada yang memiliki sifat pluripotensi. Pluripotensi artinya adalah sel-sel yang masuk dalam kelompok stem cell ini dia mampu berdiferensiasi menjadi semua jenis sel yang berasal dari ketiga lapisan tubuh. Nah, kita tahu bahwa hewan secara umum, khususnya hewan-hewan vertebrata ya, manusia dan lain sebagainya yang termasuk dalam vertebrata, dia memiliki tiga lapisan tubuh ketika masih dalam masa embrio. Ada ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm, di mana lapisan-lapisan tubuh ini akan membentuk organ-organ. Ektoderm akan membentuk lapisan kulit dan juga saraf, mesoderm membentuk organ-organ dalam, endoderm membentuk saluran pencernaan. Nah, stem cell yang masuk atau yang memiliki sifat pluripotensi, dia dapat menjadi semua jenis sel itu, yang nanti berkembang menjadi ektoderm, mesoderm maupun endoderm. Itu pluripotensi. Kemudian ada lagi stem cell yang dia memiliki sifat multipotensi. Artinya adalah sel-sel yang masuk dalam stem cell kelompok ini dia mampu berdiferensiasi namun hanya menjadi beberapa jenis sel saja, di mana bentuk diferensiasi tersebut masih dalam satu golongan yang sama. Misalnya stem cell yang ada pada jaringan darah yang bisa ditemukan pada sumsum tulang. Nah, di situ stem cell tersebut hanya dapat membentuk sel-sel yang masuk dalam kelompok sel-sel darah, eritrosit, trombosit, leukosit ya. Dia hanya dapat membentuk sel-sel tersebut. Itu yang dinamakan sebagai multipotensi. Jadi cakupannya lebih besar pluripotensi daripada multipotensi. Itu sifat dari stem cell.
Kemudian ini gambaran dari pluripotensi stem cell yang masuk dalam kelompok pluripotensi dan kelompok multipotensi. Ini yang pertama adalah pluripotensi, di mana biasanya stem cell yang memiliki sifat pluripotensi ini diambil dari embrio, di mana sel-sel ini diambil ketika sudah masuk masa blastosit ya. Jadi blastositnya ini diambil, di mana perkembangan embrionya ini sudah masuk ke perkembangan blastula, dan dalam blastula ini dia memiliki sel-sel yang disebut sebagai blastosit. Blastositnya inilah yang diambil. Nah, blastosit ini diambil kemudian dikembangkan menjadi beberapa jenis sel. Ada di ketiga lapisan tersebut ya, tadi ektodem, mesodem, dan endodem, ini bisa dibentuk semua oleh sel-sel dari blastosit ini. Ini untuk pluripotensi. Kemudian untuk multipotensi stem cell, ini diambil dari bagian-bagian tubuh dewasa. Stem cell pada otak untuk dikembangkan menjadi sel-sel saraf. Kemudian pada jantung untuk dikembangkan menjadi otot-otot jantung. Pada darah yang bisa ditemukan di sumsum tulang, ini dapat dikembangkan menjadi jaringan darah. Itu multipotensi. Biasanya diambil pada jaringan-jaringan dewasa. Kalau pluripotensi itu pada embrional. Nah, ini adalah klasifikasi dari stem cell. Jadi stem cell itu dia dibagi berdasarkan sumber tempat ditemukannya. Yang pertama ada embryonic stem cell, diambil dari embrio ya. Stem cell yang berasal dari sel-sel embrionik seperti blastula tadi yang diambil blastositnya. Kemudian ada adult stem cell atau stem cell dari jaringan dewasa. Nah, stem cell yang berasal dari sel-sel dewasa yang masih dapat berdiferensiasi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah sel-sel dewasa yang masih dapat berdiferensiasi. Nah, biasanya sel-sel utama ya, ketika dia membelah kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lain, itu adult stem cell atau stem cell jaringan dewasa. Nah, kedua jenis stem cell ini ketika diterapkan dalam dunia medis, ini memiliki dampak masing-masing dan ini berbeda, memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda. Kita bahas dulu yang stem cell yang ditemukan pada sel-sel embrionik. Dia memiliki dampak positif, yaitu representatif dari klinik fertilitas, artinya dia dapat ditemukan dalam klinik-klinik fertilitas ya, bisa ditemukan mudah di situ. Kemudian bersifat pluripoten, sehingga dapat berdiferensiasi menjadi segala jenis sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian sifatnya immortal, artinya dia dapat berproliferasi atau dapat membelah diri beratus-ratus kali lipat di dalam kultur. Ketika dikulturkan, ketika dikembangbiakkan, dia dapat membelah menjadi ratusan kali, menjadi banyak sekali sel, sehingga dari sel-sel tersebut dapat dikembangkan menjadi banyak sekali jaringan. Nah, itu dampak positif dari embryonic stem cell. Kemudian reaksi penolakannya yang rendah. Nah, ketika diterapkan dalam tubuh resipien ya, atau tubuh penderita, ini mengalami penolakan yang relatif rendah, artinya tingkat kecocokannya tinggi. Namun di samping itu, embryonic stem cell ini juga membawa dampak negatif. Yang pertama, ketika dia ditaruh atau dia diberikan kepada resipien atau pasien, ini ternyata dia dapat bersifat tumorgenik. Tumorgenik artinya setiap sel kontaminasi ini dapat berdiferensiasi menimbulkan sel kanker. Jadi memiliki potensi untuk menjadi sel kanker. Embryonic stem cell tadi. Kemudian yang kedua, dia selalu bersifat alogenik, sehingga dia menimbulkan penolakan. Jadi di waktu-waktu tertentu dia dapat menimbulkan reaksi penolakan. Kemudian yang ketiga, ini yang jelas ya, karena dia secara etis sangat kontroversial ya, dimana secara etis dia sangat kontroversial karena embryonic stem cell ini kan diambil dari jaringan embrio yang sebenarnya dia dapat tumbuh menjadi organisme yang baru, tapi dia diambil kemudian digunakan untuk pengobatan. Ini secara etis juga masih kurang, banyak sekali yang masih menolak itu untuk dijadikan sebagai teknologi dalam bidang medis. Itu embryonic stem cell.
Kemudian untuk adult stem cell atau stem cell dewasa, ini dampak positifnya biasanya dapat diambil dari sel pasien tersebut sendiri. Nah, sehingga reaksi penolakannya dari sistem imun ini dapat diminimalisir karena diambil dari sel-sel tubuh sendiri. Otomatis sudah cocok dan juga bisa diterapkan. Itu adult stem cell. Kemudian sudah terspesialisasi sehingga ketika dia dilakukan proses kultur, proses induksi penerapan, dia lebih sederhana, tidak sekompleks ketika kita menggunakan embryonic stem cell. Nah, prosesnya lebih simple adult stem cell daripada embryonic stem cell. Nah, secara etis juga tidak masalah karena dia diambil dari tubuhnya sendiri untuk mengobati tubuhnya sendiri, bukan mengorbankan organisme yang lain atau mengorbankan kehidupan yang lain. Jadi secara etis ini dapat diterima. Namun di samping itu, adult stem cell ini juga membawa dampak negatif. Yang pertama, jumlahnya yang relatif sedikit. Nah, dan dia jarang ditemukan pada jaringan yang sudah dewasa atau jaringan matur. Nah, sehingga adult stem cell ini tidak dapat diambil dalam jumlah yang banyak. Tidak seperti embryonic stem cell yang dapat berproliferasi menjadi ratusan kali ya. Kalau adult stem cell ini hanya sedikit saja, sehingga sangat terbatas. Nah, masa hidupnya pun tidak selama embryonic stem cell, dia terbatas, lebih pendek. Sehingga jangka waktunya untuk mengalami kerusakan kembali itu lebih cepat daripada ketika menggunakan embryonic stem cell. Dan dia bersifat multipoten, artinya hanya bisa berdiferensiasi yang cakupannya tidak luas, hanya dalam satu kelompoknya saja. Seperti tadi, stem cell hematopoietik pada darah ya, ini hanya dapat membentuk jaringan-jaringan atau sel-sel darah saja, tidak dapat membentuk sel otot maupun sel saraf. Nah, itu yang disebut sebagai multipoten. Jadi cakupannya tidak seluas pada embryonic stem cell. Nah, itu sekilas tentang dampak penerapan dalam bidang medis. Nah, ini adalah skema diferensiasi dari embryonic stem cell ya. Ini diambil dari inner cell mass atau dari blastosit tadi. Dari blastosit, ketika embrio dalam masa blastula, diambil inner mass-nya, inner cell mass-nya, kemudian dikembangkan, dikultur, diperbanyak. Dia dipacu untuk membelah menjadi banyak sel, dan banyak sel ini dia dapat menjadi organ-organ yang terbentuk oleh ektodem, misalnya otot dan kulit. Ini biasanya untuk pengobatan pada penyakit degenerasi makula, Parkinson, kemudian ALS, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf. Nah, itu biasanya menggunakan embryonic stem cell yang dikembangkan menjadi lapisan ektodem atau sel-sel yang terbentuk dari ektodem. Kemudian dia juga dapat membentuk jaringan-jaringan atau organ-organ yang berasal dari mesodem seperti otot, darah, tulang, kemudian tulang rawan atau kartilago. Ini biasanya untuk pengobatan gagal jantung ya. Kemudian anemia, leukemia, artritis yang berkaitan dengan darah ya, kemudian patah tulang. Nah, kemudian dia juga dapat dikembangkan menjadi organ-organ yang berasal dari endodem seperti paru-paru, usus, dan juga hati. Biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit paru-paru, diabetes, kemudian sirosis hati atau gagal hati ya, pengerasan pada hati. Kemudian dia juga dapat dikembangkan menjadi sel-sel atau sel-sel yang dalam bentuk germinal ya, sperma maupun ovum. Ini biasanya untuk pengobatan infertilitas atau kemandulan. Nah, itu embryonic stem cell. Kemudian kalau ini adalah adult stem cell yang sudah dewasa, berasal bisa diambil dari macam-macam ya, tergantung bagian tubuhnya yang mau diambil. Semuanya berasal dari pluripotent stem cell dari embrio kita masing-masing. Kemudian ketika sudah dewasa, ini ternyata ada beberapa sel yang dia masih mampu untuk berdiferensiasi. Contohnya pada ini adult pada jaringan darah dewasa ya, stem cell-nya biasanya ditemukan pada sel-sel hematopoietik. Ini membentuk beberapa sel-sel darah, bisa membentuk eritrosit, sel darah merah, bisa membentuk trombosit ya, kemudian bisa membentuk kelompok pada sel-sel darah putih yang berperan dalam sistem imun, bisa membentuk plasma ya, bisa membentuk neutrofil, basofil, eosinofil, monosit ya, limfosit dan lain sebagainya. Kemudian
Ada stem cell yang lain, stem cell dewasa yang lain, misalnya diambil dari jaringan otot ya, ini dapat dikembangkan menjadi otot. Kemudian ada lagi yang dapat dikembangkan menjadi sel liver, hati, sel otot pada jantung, kemudian sel saraf. Kemudian ada lagi yang dapat dibentuk menjadi sel-sel pada saluran pencernaan. Nah, itu diferensiasi dari adult stem cell atau stem cell jaringan dewasa. Demikian pembahasan tentang stem cell atau sel puncak. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.